Kita tidak pernah tahu. Makanya ini kan ya sudah, kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam, kan selesai. Daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair. Itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan. Bapaknya main ke pondok itu sholat itu ya gak bener, gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener, apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu kenceng tuh pinggir musola. Wah ini nggak bisa ditakwil lagi, akhirnya nggak bisa ditakwil tuh nggak. Wah ini sudah nggak bener ini, bener. Singkat cerita santri tadi nggak kuat matur ke kiainya, Pak Yai, jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kencing pinggir musola. Oh bapak saya tuh pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Bodoh itu mbah saya kan. Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan atau Anda rektor atau Anda profesor atau Anda kiai top mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main, atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana? Ada ahli metodologi tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah. Makanya Quran selalu ngajari dalam ilmu sosial itu wa in adri la allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Di dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Karena mudah. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat, saya bilang saya pernah diprotes orang, Gus kamu udah jelas 01 apa 02. Ya saya jawab itu. Manusia itu makhluk yang paling gak jelas gitu. Sekarang soleh suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang gak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya kan? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid akhirnya su'ul Fatimah. Kita tidak pernah. Nah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa saja. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya tidak tahu sampai kapan. Saya seneng sampai kapan ya. Kayak suami istri. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan bertanya. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti nggak awet. Makanya jadi guyonan. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet. Kalau jelek itu ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu pasti gak awet. Suatu saat pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai itu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya, jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan, ini bukan urusan cocok ndak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasab mansukh itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi hal hadis syariah mu'abbadah amla, mansukhah amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Terus kamu bilang ini 01, 02 ya memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah.
maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah, untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai, ini sudah habis. Internal. Ini sudah selesai, ini sudah pas. Mohon maaf ya. Oh. Jam sudah. Sampai mana tadi? Diteruskan apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas. Sekali pertemuan sudah pinter gitu. Berapa? Setengah jam sudah pinter. Yang internal nabi apa antar nabi? Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Berapa? 16 bulan. Kila 17. Pokoknya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji. Khilafnya, karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini, makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah, itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madhep Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main, sampai mereka bilang gila, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru, tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu katanya, masih tahu diri katanya. Bagus katanya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi, karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad, karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa, karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhab ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan rindu sama keluarganya, terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhab Ka'bah dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa? Enggak, Jakarta itu mana? Jakarta itu barat sana ya. Ibaratnya saya orang Jakarta terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur, terus ketika madhab ke barat kata sampean, wah itu padunya kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak ya enggak. Saya tidak ngomong agak ya, pokoknya agak-agak ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya nggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Sayyidina Ali orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya, apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung. Agama kamu itu aneh. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal kan orisinal, langsung Allah yang mulia. Jadi utaknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean ini kan, nak halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya untalan ngono kan gitu. Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, wis nak halal untalan kan selesai, Pak. Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi nak jadi nggak Nabi, nggak sampean itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa. Meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar, alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan itu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, santai, bisa tarung. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus nggak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi nggak ada yang Nabi.
Karena Nabi kalau pembunuhan hati itu terus kayak pendekar kan susah juga punya Nabi kok. Habis perang saya Nabi tanya, Muhammad habis perang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh meskipun yang dibunuh orang kafir, tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu nggak pernah bunuh meskipun kayak apa musuhnya tapi nggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang itu suka bunuh ya, pokoknya perang itu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh ya. Kalau perang itu fair apa?